Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah hikmah Islami. Lelaki itu meninggalkan rumahnya 30 tahun lalu, dan waktu itu istrinya masih muda dan menjelang melahirkan anak pertamanya. Lelaki tua itu meninggalkan Madinah pergi berjihad ke negeri yang sangat jauh. Ia berangkat bersama pasukan muslimin membuka Bukhara dan Samarkand, Rusia dan sekitarnya yang terletak di Asia Tengah. Begitu jauh perjalanan jihad bersama pasukan muslimin, mengarungi samudra padang pasir, menembus perjalanan beribu-ribu mil dari kota Madinah. Sungguh sangat luar biasa para mujahidin itu, kepergiannya dengan tekad dan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Menjelang Isya dengan kuda yang ditungganginya itu, prajurit tua itu memasuki kota Madinah yang masih ramai dan melihat kehidupan yang tidak berubah sesudah ditinggalkannya selama 30 tahun. Namun ingatannya yang tajam, akhirnya lelaki tua itu menemukan rumahnya kembali yang masih tampak sederhana dan didapati pintunya sedikit terbuka. Kegembiraan menggelayut dan merasa yakin bertemu kembali dengan istrinya yang lama ditinggalkan itu. Si penghuni rumah melihat ada orang yang masuk rumahnya, maka lelaki yang ada di lantai atas langsung melompat dan turun sambil membentak lelaki tua yang datang itu. "Engkau berani memasuki rumah dan menodai kehormatanku malam-malam, wahai musuh Allah!" Si penghuni rumah mencengkram leher lelaki tua seraya mengatakan, "Wahai musuh Allah, demi Allah aku tak akan melepaskanmu kecuali di muka hakim," sergahnya. Keributan itu sampai mengundang orang-orang tetangga datang. Lelaki tua yang baru datang itu berkata, "Aku bukan musuh Allah dan bukan penjahat. Ini rumah milikku. Kudapati pintunya terbuka lalu aku masuk." Lelaki tua itu melanjutkan, "Wahai saudara-saudara, dengarkanlah. Rumah ini milikku, kubeli dengan uangku. Wahai saudara-saudaraku, aku adalah Farruh. Tiadakah seorang tetangga yang masih mengenali Farruh yang 30 tahun lalu pergi berjihad fisabilillah?" Bersama itu, ibu si empunya rumah yang sedang tidur itu bangun oleh keributan, lalu menengok dari jendela atas dan melihat suaminya sedang bergulat dengan darah dagingnya sendiri. Lidahnya nyaris tak berucap. Dengan nada yang kuat ia berseru, "Lepaskan, lepaskan dia, Rabi'ah, lepaskan dia, dia putraku. Dia adalah ayahmu, ia ayahmu. Saudara-saudara sekalian, tinggalkan mereka, semoga Allah memberkahi kalian. Tenanglah, Abu Abdurrahman, dia putramu, jantung hatimu." Lalu Ar-Rabi'ah mencium tangan ayahnya. Orang-orang meninggalkan keduanya. Setelah itu istrinya Ummu Rabi'ah menyambut suaminya dan memberi salam. Ummu Rabi'ah tak mengira bahwa ia akan bertemu kembali dengan suaminya yang pergi berjihad selama 30 tahun itu. Saat-saat bahagia antara Farruh dengan Ummu Rabi'ah duduk berdua sambil bercerita keduanya selama berpisah 30 tahun. Mereka mendapatkan kebahagiaan kembali. Keduanya dapat bertemu meskipun sekarang suaminya telah berumur 60 tahun. Namun saat itu muncul kekhawatiran dari Ummu Rabi'ah tentang uang yang pernah dititipkan oleh suaminya dahulu, dan ia harus menjaganya karena uang yang dititipkan suaminya itu habis untuk membiayai pendidikan putranya senilai 3.000 dinar atau 637.500 rupiah. Percayakah Farruh bahwa pendidikan putranya itu menghabiskan 3.000 dinar? Gumam Ummu Rabi'ah. Selagi pikirannya menggelayut itu, tiba-tiba Farruh yang duduk di sampingnya itu berkata, "Aku membawa uang 4.000 dinar atau 850 juta. Ambillah uang yang aku titipkan kepadamu dahulu. Kita kumpulkan, lalu kita belikan kebun atau rumah dan akan kita ambil sewanya," ucap Farruh kepada Ummu Rabi'ah. Pembicaraan terputus saat terdengar azan subuh. Farruh bergegas menuju masjid seraya menanyakan mana Ar-Rabi'ah.
Istrinya menjawab, dia sudah lebih dahulu berangkat ke masjid. Saya kira engkau akan tertinggal sholat berjamaah. Dia lalu segera berangkat sholat dan sesudah itu pergi ke Raudhah Mutahharah, berdoa di dekat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena betapa rindunya dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat mau meninggalkan masjid, begitu ramai orang yang sedang mengelilingi seorang ulama yang belum pernah ia melihat sebelumnya. Mereka duduk melingkari syekh itu sampai tak ada tempat yang kosong untuk dapat berjalan. Farruh mengamati, ternyata orang-orang yang hadir ada yang sudah lanjut usia, anak-anak muda. Mereka semua duduk sambil menghamparkan lututnya. Semuanya menghadapkan pandangan kepada Syekh. Farruh berusaha melihat wajah Syekh yang luar biasa itu, tetapi tak dapat karena begitu banyaknya orang yang mengelilinginya. Sampai saat majelis itu usai, orang-orang meninggalkan masjid. Kemudian di tengah-tengah suasana yang sudah mulai sepi itu, Farruh bertanya kepada salah seorang yang masih tinggal di masjid itu. Farruh bertanya, siapakah Syekh yang baru saja berceramah itu? Maka orang itu menjawab, apakah Anda bukan penduduk Madinah? Farruh menjawab, saya penduduk Madinah. Kemudian orang itu bertanya, masih adakah di Madinah ini orang yang tak mengenal Syekh yang memberikan ceramah itu? Farruh menjawab, maaf, saya benar-benar tidak tahu karena saya sudah meninggalkan kota ini sejak 30 tahun yang lalu dan baru kemarin tiba. Kemudian orang itu, tidak apa, duduklah sejenak, saya akan menjelaskannya. Syekh yang Anda dengarkan ceramahnya itu adalah seorang tokoh tabi'in, termasuk di antara ulama yang paling terpandang. Dialah ahli hadis di Madinah, fuqaha dan imam kami, meskipun masih sangat muda. Majelisnya dihadiri oleh Malik bin Anas, Abu Hanifah, An-Nu'man, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Sufyan Tsauri, Abdurrahman bin Amru, Al-Auza'i, Lais bin Sa'id dan lain-lainnya. Farruh berkata, tetapi Anda belum menyebutkan namanya. Kemudian orang itu menjawab, namanya adalah Ar-Rabi'ah Ar-Ra'yi. Farruh bertanya, namanya Ar-Rabi'ah Ar-Ra'yi? Kemudian orang itu menjawab, nama aslinya Ar-Rabi'ah, tetapi para ulama dan pemuka Madinah biasa memanggilnya Ar-Rabi'ah Ar-Ra'yi karena setiap menjumpai kesulitan tentang nas dan kitabullah yang tidak jelas mereka selalu bertanya kepadanya. Farruh berkata, Anda belum menyebutkan nasabnya. Kemudian orang itu berkata, dia adalah Ar-Rabi'ah putra Farruh yang memiliki kunyah atau julukan Abu Abdurrahman. Tak lama dilahirkan setelah ayahnya meninggalkan Madinah sebagai mujahid fi sabilillah. Lalu ibunya mendidiknya, tetapi sebelum sholat tadi orang-orang ramai mengatakan ayahnya telah datang kemarin malam. Tiba-tiba meleleh air mata Farruh tanpa lawan bicaranya mengerti mengapa Farruh melelehkan air matanya. Sesampai di rumah istrinya Ummu Rabi'ah melihat suaminya meneteskan air matanya dan bertanya kepada suaminya. Istrinya berkata, ada apa wahai Abu Abdurrahman? Suaminya menjawab, tidak ada apa-apa. Aku melihat putraku berada dalam kedudukan itu dan kehormatan yang tinggi yang tidak kulihat pada orang lain. Tukasnya, di ujung kehidupan itu, Ummu Rabi'ah bertanya kepada suaminya, menurutmu manakah yang lebih engkau sukai, uang 3.000 dinar atau ilmu dan kehormatan yang telah dicapai putramu? Farruh menjawab, demi Allah, bahkan ini lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya, ucapnya. Begitulah kisah generasi tabi'in yang penuh kemuliaan dan peranan seorang ibu yang ditinggal oleh suaminya berjihad ke negeri yang sangat jauh selama 30 tahun.
dan dapat mendidik putranya menjadi seorang ulama besar dan memiliki ilmu dan kehormatan, yaitu Ar-Rabi'ah yang menjadi guru Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam An-Nu'man, Imam Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Imam Sufyan Tsauri, Imam Abdurrahman bin Amru Al-Auza'i, Imam Lais bin Sa'id dan lain-lainnya. Subhanallah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kabulkanlah ya Allah yang Maha Penyayang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.